Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Negara kita tercinta Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju dan superpower. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, mayoritas masih berusia muda. Kalau hal lain disebut bonus demografi. Hal ini menciptakan pasar konsumen yang besar, tenaga kerja yang produktif, dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hal itu bukan tanpa tantangan. Selalu saja ada pihak dari luar termasuk negara tetangga yang masih meremehkan Indonesia dengan menyebut negara Indonesia itu dengan IQ rendah. Tapi karena itu biasanya kita harus bekerja keras. Dan bahasa IQ rendah itu kan cuma dari basis data aja ya. Tidak di lapangan juga tidak seperti itu. Jadi kita terima walaupun data itu yang masih bias juga ya, masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Bahkan karena sering diremehkan, kita malah menjadi semangat untuk membuktikan bahwa IQ tersebut ya bukanlah segala-galanya. Katanya masih banyak ya ilmuwan-ilmuwan terbaik lalu pemegang Olimpiade Sains ya. Kita tahu rata-rata yang pemegang Olimpiade Matematik itu berasal dari Indonesia ya. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga menyampaikan kekagumannya pada kemajuan ini saat ini. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahathir mengakui bahwa negaranya telah cukup tertinggal dari Indonesia dan Vietnam. Dalam hal pembangunan tentu juga selalu berada di bawah Singapura. Ya. Jadi membahas IQ memang sensitif karena mengacu pada historic cop ya, dan mengeneralisir yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Karena setiap individu memiliki kecerdasan yang unik, tidak dapat hanya diukur dengan IQ saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi akademik dan kecerdasan seseorang. Setiap orang memiliki kekuatan dan bakat ya, yang unik mereka sendiri, itu terlepas dari IQ. Mereka itu semua berinovasi ya. Yang penting bagi kita untuk menghargai keanekaragaman dan kemampuan dan bakat dari seseorang. Artinya keterbatasan dalam IQ itu tidak ada masalah ya. Karena tingkat kecerdasan mereka itu banyak faktor-faktor ya, yang seperti ketekunan, faktor kreativitas, kemampuan beradaptasi, kecerdasan emosional, dan lingkungan juga memainkan peran penting di dalam mencapai kesuksesan orang. Dengan IQ yang tinggi belum tentu selalu sukses. Begitu juga ya, sebaliknya. Kesuksesan biasanya ada faktor dan upaya yang dilakukan oleh seseorang. Sejauh ini Indonesia berhasil membalikkan ejekan tersebut. Contohnya pada tahun 2024 ini Indonesia mencapai beberapa prestasi ekonomi yang sangat mengagumkan ya. Meskipun dengan tantangan yang dihadapi, terutama dampak dari COVID-19 yang masih tersisa, termasuk juga gejolak ekonomi global. Di tengah banyaknya negara Eropa dan Amerika yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19,
namun Indonesia malah menunjukkan peningkatan yang terbaru, ya, yang luar biasa, dan surplus perdagangan yang dialami oleh Indonesia terhadap negara superpower Amerika. Kita itu seumur umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus, selalu defisit, selalu minus, ya. Coba dilihat tahun 2022, kita surplus 54 miliar dolar Amerika. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor barang, ya, barang dan jasa suatu negara melebihi impor barang dan jasa. Jadi kalau ekspornya banyak, impornya sedikit, itulah yang namanya surplus, ya. Jadi kita sudah mendapatkan seperti itu. Periode waktu tertentu seperti bulan, triwulan, dan tahunan kita sudah surplus, ya. Jadi konteks ekonomi perdagangan itu sebagai indikator, karena negara tersebut lebih banyak menjual barang dan jasa ke luar negeri daripada membelinya. Ya, kecerdasan masyarakat dalam hal ini, ya, pengelolaan bisnis terutama ekspor dan mengatur keuangan mereka telah memberikan dampak yang positif kepada negara, bahkan lebih baik dari negara Amerika. Nah, kita bisa membuktikan itu lebih baik dari Amerika. Komoditas ekspor kita semakin berjaya dalam 3 tahun terakhir. Walaupun pemerintah membatasi ekspor barang-barang mentah, kita tetap bisa eksis. Jadi pandangan orang luar tentang EQ kita rendah tidak perlu kita permasalahkan. EQ tidak mencerminkan kita bodoh atau tidak kreatif. Malah uniknya setelah banyak pemberitaan tentang EQ orang Indonesia, ya, tentang EQ orang Indonesia rendah, masalah kita bisa membuktikan dalam berbagai hal, baik itu terutama dalam ekonomi, musik, olahraga. Sekali lagi, EQ rendah bukan hal yang perlu kita takutkan, ejekan itu. Yang baru-baru terakhir ini untuk bola kita libas semua, ya. Kita levelnya sudah Asia. Mari kita tetap semangat di berbagai supaya kita semua jadi negara maju di tahun 2045. Semangat, merdeka.